Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Lentera Hitam. Untuk kali ini, kami mau menceritakan tentang kisah penampakan di Gunung Kerinci. Cerita ini kami ambil dari Kaskus. Cerita ini ditulis oleh Capung 1950. Oke, tidak usah lama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Salam kenal, nama gua Anton. Hanya ingin bercerita tentang pengalaman ketika melihat penampakan di atas gunung. Walau gua bukan seorang indigo atau orang yang peka, tapi ternyata gua bisa melihat sosok penampakan ketika sedang berada di Kerinci. Sebenarnya gua bukanlah anggota Mapala atau sejenisnya. Naik gunung hanya hobi dan ingin melepas lelah dari kehidupan kota Jakarta. Dan pada saat gue naik Gunung Kerinci, waktu itu kebetulan hanya berdua dengan sahabat gue, namanya Andri. Sahabat gue ini satu kerjaan sama gue di salah satu perusahaan di ibu kota. Sebenarnya, dia sahabat gue sejak masa sekolah dulu, dan kebetulan hobi kami sama, yaitu mendaki gunung-gunung tertinggi di Nusantara. Andri sendiri memang relatif lebih pendiam dan berkebalikan dengan gue, yang agak royal kalau bicara. Namun, di balik diamnya Andri, anaknya kreatif dan selalu menolong orang lain. Tapi kalau urusan ngemil, dia rajanya. Maklumlah, dia bukan perokok kayak gue. Gue sama Andri sebenarnya sudah biasa dengar cerita-cerita mistis. Dan bukan rahasia lagi kalau banyak kisah mistis tersaji di antara para pendaki. Tapi selama ini gue dan Andri sih enjoy saja, karena memang belum pernah merasakan hal itu atau hal yang semacam begituan. Hingga satu saat di Kerinci, hal tersebut terjadi, ada penampakan. Inilah kisah yang mau gue ceritakan menjadi pelajaran. Ketika gue dan Andri sedang berada di pos jaga Gunung Kerinci untuk mengurus simaksi, seseorang bertubuh tampan menghampiri kami. "Maaf, KTP kalian mana?" ujar bapak penjaga posko. "Oh, ini pak, dan ini fotokopinya." "Hanya berdua?" "Iya pak, biasanya sih yang naik ke sini rombongan, jarang loh yang berdua." "Maklumlah pak, kami naik gunung hanya sekedar hobi, bukan dari anggota Mapala atau sejenisnya." Ya udah, hati-hati." "Oh iya, baru pertama kali ke sini." "Iya pak, nanti kalau bertemu pohon bolong jangan aneh-aneh ya." "Pohon bolong?" "Ya, pokoknya kalian hati-hati." "Iya pak." Setelah selesai simaksi, kami pun mulai naik ke gunung berapi atap Pulau Sumatera ini. Pendakian sudah berjalan beberapa kilometer. Hutan lebat pun terhampar di jalur yang benar-benar menantang di jiwa raga kami. Dari pos 1 hingga pos 3
trek dengan vegetasi hutan basah yang rapat rupanya sangat menguras energi. Entah berapa kali kami harus berhenti. Lalu, setelah pos 3 hendak ke shelter 1, perjalanan mulai cukup berat. Trek mulai menukik tajam. Butuh pijakan yang kuat untuk bergerak naik. Terkadang dengkul pun bisa bertemu dengan dagu. Di sisi kanan kiri dari jalur arah pendaki kami melihat pohon yang besar dan bolong di tengahnya. Berhubung tubuh sudah lelah, kami istirahat sejenak di dekat pohon tersebut. "Dri, kamu di sini jangan aneh-aneh ya, yang sopan. Coba tadi inget apa kata penjaga posko." "Iya Ton, gue tahu. Tapi gue lapar nih, gue mau makan roti dulu ya. Lo mau?" "Udah, buat lo aja. Gue masih belum lapar." Entah Andri lupa atau sengaja, bungkus roti dibiarkan saja dengan tertiup angin dan masuk ke celah pohon yang bolong itu. Tak berapa lama, ada bau tak sedap tercium oleh gua. Baunya sangat busuk. "Dri, lo kentut ya?" "Kagak." "Lo nyium bau apaan?" "Kayak bau bangkai gitu, Dri." Gue pun terbatuk. "Ah, ngaco. Gue gak nyium apa-apa nih. Masa sih?" "Iya." Lalu kabut tipis pun menyapa kami. Bau itu pun sudah hilang dengan datangnya kabut tipis tadi. Kembali kami melanjutkan perjalanan menuju shelter 2. Trek yang dilalui mulai sangat berat. Vegetasi hutan sangat rapat. Apalagi tadi gerimis membuat gua dan Andri harus berhati-hati melangkah. Bahkan gue pikir hampir 60 derajat kemiringan dari trek yang saat ini gue lalui. Menuju shelter 2, jalur pendakian memang sangat menantang. Apalagi gue cuma berdua, maka penggunaan tali sangat berguna. Sampailah akhirnya gue ke shelter 2. Namun untuk istirahat di sini sudah penuh. Maka kami berdua pun kembali berjalan hingga akhirnya sampai di shelter 3. Sudah menjelang malam. Ada beberapa pendaki yang juga gelar tenda di sini. Kami segera mendirikan tenda di sisa wilayah yang kosong. Kebetulan dapat di pinggir dekat rerimbunan pohon. Setelah tenda berdiri, gua berusaha untuk meluruskan kaki dalam tenda. Lalu, tiba-tiba Andri pun masuk sambil menggigil ketakutan. "Lo kenapa?" "Di luar, Ton, di luar." "Kenapa di luar?" "Ada makhluk gede banget. Matanya berwarna merah. Dia natap gue, Ton." "Ah, jangan ngada-ngada deh." Gua pun langsung keluar tenda. Kulihat sekeliling, tak ada apa-apa. Hanya beberapa pendaki yang sedang asik masak air untuk membuat kopi. "Dri, gak ada apa-apa di sini." "Gue takut, Ton." "Ya udah, kita ngobrol aja yuk bareng anak-anak yang lain." Andri hanya mengangguk. Iya, akhirnya mengikutiku menuju kelompok pendaki lain yang lagi santai. Kami pun bersalaman dengan 3 pendaki yang sudah beres summit di puncak tertinggi Kerinci. Dari shelter 3 ini memang tak jauh lagi menuju puncak, kira-kira 2-3 jam ke puncak melewati Tugu Yuda.
sebuah tugu penghormatan bagi pendaki yang hilang bernama Yuda. Ketiga pendaki itu asal Jawa, Erwo, Joko, dan Paijo. Logat mereka berbicara masih terasa kental khas Jawanya. Kami pun bicara ngalor ngidul, hingga keluar dari tenda sosok yang terlihat berwibawa, namanya Suroto. Ia seperti melihat kami dengan tatapan tajam, seperti ada yang salah dengan kehadiran kami berdua. Kopiku mana?" ujar Suroto. "Ini Mas Sur." Joko memberikan secangkir kopi padanya. "Sampean berdua dari mana?" "Jakarta, Mas." "Kok aneh ya, bawa pasukan?" Pasukan apa maksudnya, Mas?" Kami bertanya-tanya. "Itu, para demit ngumpul mengikuti sampean berdua. Apa kalian ada ngelakuin hal aneh?" Gua berpikir sejenak, lalu meneruskan pembicaraan. "Kayaknya sih gak ada, Mas. Tapi pas di pos 3 mau ke shelter 1, ada pohon berlubang. Kami istirahat sebentar dan Andri makan sesaat. Langsung jalan lagi. Nah, ini dia masalahnya. Pohon itu tempat keramat demit di sana. Sepertinya ada terganggu dengan ulah sampean. Takutnya nanti di perjalanan kalian berdua bernasib sama dengan Yuda. Lebih baik kalian minta maaf saja." "Minta maaf gimana caranya?" Mas Suroto mengambil daun kelor dari tas pinggangnya, lalu dijampe-jampe dan dioleskan ke mata kami berdua. Astaga, ternyata di depan kami ramai makhluk jadi-jadian. Banyak sekali modelnya, macam-macam modelnya. Ada yang gede, ada yang kecil, ada yang wajahnya gak ada, mukanya rusak. Bahkan Pocong dan Mbak Kunti pun hadir di situ. Mereka menyeringai, seperti mereka mau menerkam kami. Lalu, ada seorang nenek tua dengan kalung kuku harimau di dadanya. Dia berbicara, "Kalian sudah bisa melihat kami rupanya. Kenapa kalian mengusik tempat tinggal kami?" "Maaf, Nek, saya tidak sengaja kalau mengusik tempat kediaman di mana nenek berada. Untuk itu kami berdua minta maaf." Si nenek tertawa macam mak lampir di TV. Giginya nampak kuning seperti vampir. Lalu ia pun menerima permohonan maaf kami dengan satu syarat. "Ketika kalian pulang, ambillah sampah yang kalian temui di sekitar Gunung Kerinci ini. Jangan ada yang tersisa. Kalau tidak, maka saya jamin kalian tak akan bisa pulang ke rumah." Iya nek. Lalu tiba-tiba satu persatu makhluk astral itu menghilang. Mas Suroto pun mengoleskan kembali daun kelornya ke mata kami. Untung gak minta tumbal. "Mas, makasih ya," ujar Andri. "Ya, sebenarnya pohon berlubang itu pohon keramat, tempat para demit membuat perkampungan. Pohon itu dulunya tempat membuang jenazah. Itu sih kabar yang beredar, dan nenek tua tadi didampingi Gendorwo sering menampakkan diri ke para pendaki yang bikin hal aneh. Di pohon itu sebenarnya tak boleh berfoto-foto, makan, atau buang air. Mungkin kalian
belum pernah ke sini, jadi tidak tahu. Bahkan bila mereka terganggu, seluruh penghuninya akan marah. Kalian nanti mau lanjut summit atau mau ikut pulang dengan kami? Aku dan Andri bingung. Lalu Andri sudah ketakutan langsung ngerocos. Ikut pulang rombongan Mas Suroto saja. Aku pun mengangguk. Itu ide yang bagus untuk saat ini. Keesokan harinya, kami semua pun pulang ditemani oleh rombongan Mas Suroto. Semua sampah yang ada di jalur pendakian kami kumpulkan, hingga tiba di shelter 1 menuju pos 3. Kami semua tidak melihat ada pohon besar yang berlubang, hingga akhirnya kami pun sampai di pos jaga. Sampah yang berkumpul kami bakar. Mas Suroto akhirnya tersenyum. Syukurlah kalian selamat sampai bawah. Sepertinya pengganggu pohon itu sudah memaafkan kalian. Dulu pernah ada pendaki yang hilang bernama Setiawan Maulana sekitar tahun 2014. Ia bilang berkaitan dengan penunggu pohon keramat itu yang terusik. Berkat Mas Suroto juga kami akhirnya selamat. Kami pun tiba di persimpangan jalan desa Kersik Tuo dengan patung Tugu Macan. Di depannya, disinilah kami akhirnya berpisah. Karena Mas Suroto lebih dituakan, kami pun tak segan sungkem kepadanya. Dan kami kembali lagi ke ibu kota dengan semangat baru. Di gunung itu hal kecil atau sekecil apapun bisa menjadi malapetaka. Untuk itu, kita harus berhati-hati dan selalu ingat akan tata krama budaya gunung. Karena kita tidak hidup sendiri, ada makhluk lain yang tak kasat mata hidup juga berdampingan. Cerita pun cukup sekian sampai di sini. Begitulah ceritanya. Bagaimana pendapat Anda tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk membawakan cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.